Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Harun Samsul dengan nomor induk mahasiswa 200701552018 dari kelas J Parepare angkatan 2020 Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia menurut Suroyo, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu yang pertama integrasi imperium, integrasi imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Selanjutnya, integrasi nasional juga tercermin pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia yang beraneka ragam, yang berasal dari berbagai daerah dengan ras, suku, dan agama yang berbeda. Mereka menyatakan diri sebagai suatu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Vantaa Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam perjalanan bangsa ini, integrasi tidak selalu berjalan mulus. Indonesia juga pernah mengalami disintegrasi yang sempat menimbulkan ancaman integrasi nasional. Salah satu contoh disintegrasi yang tak mungkin terlupakan adalah keluarnya Timur Timur dan Papua Nugini dari NKRI. Disintegrasi sendiri itu adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangkan keutuhan atau persatuan serta menyebabkan perpecahan. Adapun ciri-ciri terjadinya disintegrasi di suatu masyarakat antara lain ketidaksamaan tujuan antara anggota suatu kelompok sehingga tidak ada keterpaduan. Setelah saya tadi menjelaskan tentang dinamika integrasi nasional, di sini kemudian saya akan menjelaskan tentang tantangan integrasi nasional. Nah, tantangan integrasi nasional ini sendiri bisa berupa tantangan militer maupun non-militer. Yang pertama, tantangan militer. Tantangan militer ini bisa berupa ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Kemudian yang kedua yaitu tantangan non-militer. Tantangan non-militer pada hakikatnya berupa ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Nah, globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antara bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Tantangan non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Pertama, tantangan berdimensi ideologi. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Tidak jarang hal ini mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Yang kemudian itu tantangan di bidang politik. Nah, tantangan ini dapat bersumber dari luar negeri maupun di dalam negeri. Dari luar negeri dapat berupa ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer yang berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Tantangan yang lainnya yaitu tantangan dalam dimensi ekonomi. Pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri, seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing.
timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas, dan masih banyak lagi. Kemudian tantangan selanjutnya dalam militer yaitu tantangan dalam dimensi sosial budaya. Tantangan ini dapat berupa ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam, ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah munculnya gaya hidup konsumtif, hedonisme, individualisme, westernisasi, dan lain-lain. Nah, dalam menghadapi ancaman tersebut, jika kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya, maka tidak menuntut kemungkinan akan terjadi provokasi yang bisa menimbulkan perpecahan. Nah, mungkin sekian penjelasan saya terkait dinamika dan tantangan integrasi nasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.